Pastinya konten seperti tadi hampir kita lihat setiap hari. Konten seperti tadi juga sering berseliweran pada platform media sosial kita. Namun, apakah hiburan ringan yang kita konsumsi setiap hari ini benar-benar tidak berdampak bagi kita? Walaupun terasa menyenangkan, ternyata berlama-lama bermain sosial media mempunyai dampak Berbagai buruk konten khususnya bagi tidak mental. berkualitas phrase dan brain konten rot receh. is chosen Oxford because defines it brain represents rot. Brain brain rot. rot. Brain rot. Berdasarkan website statista.com, pengguna internet di seluruh dunia berjumlah 5,56 miliar dan 5,24 miliar diantaranya menggunakan media sosial. Walau tidak menjamin masing-masing akun tersebut merupakan individu yang berbeda, namun angka ini cukup tinggi dan pastinya mereka lebih rentan terekspos dengan berbagai konten yang ada di media sosial. Konten receh, komedi, dan meme mendapati urutan kedua dengan persentase 35,2% dalam urutan konten yang paling sering ditonton per minggu pada tahun 2024. Tetapi, terlalu banyak menonton konten trivia seperti ini bisa memberi dampak negatif terhadap otak. Secara umum, brain rot adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mental seseorang saat merasa otaknya tumpul, mati rasa, atau kehilangan fokus akibat terlalu sering mengonsumsi konten berulang, hiburan receh, atau konten yang berisi informasi tidak mendasar di media sosial. Istilah ini dipopulerkan oleh Gen Z dan Gen Alpha, sekaligus generasi yang paling banyak memberi kontribusi untuk konten yang seperti ini. Walaupun brain rot dipopulerkan baru-baru ini, istilah ini sebenarnya muncul pada tahun 1854 oleh Henry David Thoreau. Di masa lalu maupun masa sekarang, ternyata orang-orang masih cenderung memilih konsep-konsep yang lebih simpel dibandingkan sesuatu yang lebih kompleks. Dan ini menjadi indikasi penurunan mental dan intelektual secara general. Mengapa? Karena tiap informasi yang kita peroleh berpengaruh terhadap cara kita berpikir, mengevaluasi, kemudian mengambil tindakan di kehidupan sehari-hari. Lalu, di mana letak sumber permasalahannya? Yap, scrolling media sosial tanpa henti menjadi salah satu pemicu brain rot terjadi. Video pendek yang bertumpuk akan informasi yang mengakibatkan otak menjadi overload akan informasi atau stimulus. Bahkan, secara sadar, hampir semua yang ada di media sosial kini didesain menjadi sangat singkat. Jika kita perhatikan di beberapa platform e-commerce juga menerapkan hal yang sama. Tak luput, bahkan konten video dari beberapa kreator besar yang kita yakini sebagai hiburan dengan durasi yang lebih panjang juga telah menerapkan trik ini di setiap konten mereka. Kita ambil contoh dari salah satu YouTuber besar yaitu MrBeast. Jika kalian menyadari, video yang dibuat oleh tim MrBeast berlangsung sangat singkat dengan berbagai adegan dan kejadian yang ada di dalam video tersebut. Bakal terbang naik pesawat yang harga sekali terbangnya $500 juta. Dan kami juga bakal terbang naik jet pribadi seharga $25.000. Jika kita mundur 7 tahun ke belakang, kebanyakan konten video yang dibuat oleh kreator jauh lebih detail. Bahkan dalam satu inti konten bisa terbagi menjadi beberapa part. Tentunya hal itu menjadi nilai yang bagus jika kita mencari engagement dalam sebuah hiburan. Namun, kita harus menyadari bahwa otak akan kehilangan fokus. Dan tragisnya, semakin kita kehilangan fokus, semakin kita cari konten yang memicu kepuasan instan, dan pada akhirnya akan menjadi lingkaran setan yang harus diwaspadai. Gejala brain rot dalam kehidupan sehari-hari bisa muncul secara halus tanpa disadari, tapi berdampak besar jika dibiarkan dalam jangka panjang dan berulang. Gejala umum yang bisa dikenali baik secara fisik, mental, maupun perilaku. Gejala brain rot dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu kesulitan fokus dan konsentrasi, seperti sulit membaca atau mendengarkan suatu topik dalam waktu yang lama, cepat bosan saat belajar atau bekerja, dan ingin terus pindah ke hal yang lain. Lebih suka konten pendek dan cepat, misalnya video TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short. Yang kedua, kecanduan gadget atau media sosial, seperti sering merasa gelisah jika tidak memegang gadget, meskipun tidak ada hal penting yang ingin dilakuin. Sebelum tidur juga nggak bisa lepas dari gadget. Sering membuka media sosial tanpa tujuan yang jelas, hanya karena kebiasaan. Yang ketiga, gangguan pola tidur, seperti tidur yang terlalu larut karena scrolling tanpa sadar, susah tidur meski badan sudah lelah, bangun tidak segar karena kualitas tidur buruk. Yang keempat, perubahan mood dan emosi seperti
cepat marah atau frustasi ketika terganggu saat menggunakan gadget, merasa cemas, sedih, atau tidak puas setelah melihat media sosial, merasa hampa atau bosan ketika tidak ada akses ke internet atau gak bisa lepas dari gadget. Yang kelima, menurunnya interaksi sosial nyata, seperti lebih suka berkomunikasi lewat chat daripada ngobrol langsung, merasa canggung saat bertemu orang secara fisik, menarik diri dari lingkungan sosial dan keluarga. Yang keenam, perilaku impulsif dan haus validasi. Sering memposting hanya untuk mendapatkan like atau komentar, tidak bisa menahan diri untuk terus membuka notifikasi, merasa tidak berarti kalau tidak ada respon di media sosial. Yang ketujuh, menurunnya daya ingat dan kreativitas. Lupa hal-hal kecil karena terlalu banyak informasi cepat masuk. Kesulitan berpikir kritis atau menyelesaikan masalah tanpa bantuan internet. Ide-ide terasa buntu karena otak terlalu pasif menerima informasi. Penelitian dari Oxford mengatakan bahwa mengonsumsi terlalu banyak konten tidak bermutu bisa menumpulkan kemampuan berpikir dan menurunkan keadaan mental seseorang. Dalam voting Oxford tahun 2024, sebanyak 37.000 orang sepakat bahwa kata yang mendefinisikan tahun 2024 adalah brain rot. Penelitian Jobbik tentang brain rot juga menyatakan bahwa kecanduan sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok bisa menimbulkan bahaya selayaknya konsumsi alkohol, rokok, dan narkotika, menyebabkan gangguan mental khususnya pada anak-anak dan remaja. Istilah ini menjelaskan penyebab sekaligus dampak sosial media, merujuk pada konten kualitas rendah, sekaligus dampak negatif dari mengonsumsi konten sejenis ini. Penggunaan kata brain rot meningkat sebanyak 230% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kata ini sebenarnya dipakai karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif modern lifestyle yang ditandai dengan scrolling tanpa henti, binge watching, dan multitasking. Ironisnya, kata ini paling banyak digunakan oleh Gen Z dan Gen Alpha, yang dimana merupakan generasi yang paling banyak menciptakan konten berkualitas rendah. Istilah ini kemudian menjadi populer di media sosial, tempat yang menjadi penyebab brain rot itu sendiri. Meski dampaknya mengkhawatirkan, brain rot bukan kondisi permanen. Lalu bagaimana kita mencegah atau mengatasi brain rot? Salah satu perilaku yang paling sering muncul pada orang yang mengalami brain rot adalah doom scrolling dan binge watching. Artinya, mereka terlalu banyak menghabiskan waktu berselancar di sosial media. Maka screen time bisa menjadi salah satu solusi yang dipakai. Dengan meminimalisir waktu bersosial media, maka informasi yang masuk ke otak bisa diatur untuk menghindari cognitive overload yang menjadi masalah awal. Solusi lainnya adalah bersosialisasi. Sosial media mungkin saja memfasilitasi manusia untuk saling berkomunikasi. Namun, manusia memerlukan komunikasi dalam keadaan real. Di dunia nyata, interaksi di sosial media tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan sosial manusia. Aspek nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah tidak terpenuhi. Bahkan, jika seseorang hanya menonton video tak berkualitas, maka komunikasi yang terjadi hanya bersifat satu arah, ponsel ke individu. Dengan bersosialisasi di dunia nyata, seseorang bisa mengurangi faktor kesepian dan efek-efek lain dari brain rot. Selain dari itu, berolahraga menjadi opsi yang bisa dilakukan. Berdasarkan penelitian Gottman tentang kesehatan otak, olahraga dapat meningkatkan pertumbuhan sel otak baru dan meningkatkan BDNF, protein yang digunakan untuk berpikir dan mengingat. Terakhir, hobi. Mencari hobi baru bisa mendukung pengurangan aktivitas sosial media. Dengan adanya hobi, sumber dopamin yang didapat tidak hanya berasal dari sosial media. Tentunya, ini diharapkan bisa mengurangi screen time dan pada akhirnya mengurangi dampak dan perilaku brain rot. Brain rot itu nyata, dan pastinya kita semua bisa menjadi korban atau pelaku. Tetapi dengan kesadaran, kita bisa mengatur ulang kebiasaan kita menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Hiburan itu penting, tapi jangan sampai racun untuk otak kita sendiri. So, kamu masih mau scrolling sampai lupa waktu? Atau mau ambil kendali atas hidupmu sendiri?